Jadi kadang manusia itu memang mencari-cari langkahnya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arahnya kemana. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi tidak perlu merasa, aduh kenapa aku nggak begini ya, nggak perlu yang begitu. Kamu dengan Allah, dengan cara hidup yang sesuai dengan perkenanan Allah, kamu sudah lebih dari seorang pelayan. Kerendahan hati itu yang terpenting. Silakan Clara. Halo, thank you loh udah di accept Elia, jujur. Ya silakan. Apa yang aku mau tanyakan ya, jadi jujur aku baru masuk, cuman aku punya beberapa pertanyaan tentang kerjaan aku yang sekarang. Jadi aku tuh kan ngajar terus kemarin aku ngajar di Papua 2 tahun, dan aku agak kering di sana, nggak tahu kenapa gitu. Jadi sebelumnya background aku orang insurance gitu, cuman aku punya tim melayani di sana, jadi aku kayak lagi pengen pelayanan aja gitu, lagi mau mikirin orang lain dibanding aku gitu. Dan akhirnya waktu aku udah aku rasa kayaknya sekarang aku lagi mau mikirin tujuanku gitu, jadi aku back to insurance life gitu ya, karena aku ngerasa setiap aku ketemu klien itu kayak aku ngerasa berenergi gitu loh, kayak apalagi membuka mindsetnya orang kan terkait insurance gitu-gitu kan gitu. Jadi yang aku mau tanyakan aku nggak tahu ini lari dari judul kamu atau enggak, cuman karena kebetulan tadi aku baru masuk dan aku lihat dan lagi online gitu, dan kamu tiba-tiba milih aku padahal aku baru minta bergabung gitu. Aku mau nanya, menurut kamu sekalipun aku udah sekolah pendidikan gitu ya, tapi aku merasa aku nggak ngajar gitu, aku kadang feeling guilty gitu loh, kayak ini bener nggak sih Tuhan, tapi aku nggak suka cita gitu. Itu menurut kamu boleh nggak sih aku memilih tujuan aku, sekalipun orang-orang bertanya-tanya kayak kenapa sih kamu udah sekolah pendidikan gitu jadi guru, tiba-tiba kamu nggak memilih untuk ngajar gitu. Ya hidup itu pilihan. Kamu yang tahu apa yang kamu kerjakan, kamu yang tahu tujuan hidupmu, kamu yang tahu jalannya bagaimana. Ya, enggak semua kok. Rasul Paulus itu harusnya sekolah rabi, harusnya dia jadi rabi. Ternyata Tuhan bilang, enggak, kamu ikut saya, ajari umat saya. Dia ajari, enggak jadi rabi. Ya, jadi kadang manusia itu memang mencari-cari langkahnya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arahnya kemana. Ya, jadi kalau kamu memang ya nggak sesuai pendidikan saya, coba saya sekolah bisnis loh saya loh. Oh ya? Saya bahas keuangan, saya bahas investing, tapi ngapain saya lari ke teologi? Itu bukan basic saya. Tapi kalau Tuhan sudah panggil kamu di sana, ya, mari Tuhan lakukan. Kan begitu. Ya. Tunduknya kita meresponi panggilan itu yang terpenting. Jadi kalau kamu memang dipanggil dengan apa yang kamu mau kerjakan, ya silahkan pergi. Kalau memang kamu Tuhan sediakan di sana, Tuhan berikan ladang di sana, Tuhan berikan kemampuan di sana, ya, kan begitu. Jadi enggak perlu repot dengan hal yang penting. Kamu tahu apa yang kamu lakukan, kamu tahu risikonya bagaimana, dan kamu berserah kepada Tuhan mengenai apa. Ya, thank you Elia. Soalnya aku ngerasa kayak dalam hati enggak, cuman kok keluarga tuh mendesak untuk jadi guru lah ya gitu-gitu. Sementara aku tuh biar itu kayak gitu. Itu aja sih. Yang penting komunikasi aja. Saya dulu orang tua saya juga jadi guru. Ngapain kamu sekolah jauh mahal-mahal di sekolah bisnis tapi malah lari ke situ gitu.
Ya ini panggilan, ya mau gimana, saya turut Tuhan atau turut orang tua gitu kan. Iya. Tapi akhirnya ketika komunikasi itu lancar, mereka bisa Mengerti. Asli. Gitu. Iya, soalnya aku backgroundnya orang Batak kan, jadi orang Batak ini tuh identik dengan, nggak tahu ya ini apakah semuanya atau nggak, tapi mamaku old school banget, jadi dia ngerasa pentingnya untuk kerja di suatu gedung yang jelas gitu loh. Ya nggak masalah, hidupi aja panggilan kamu kemana Tuhan. Oh ini Batak juga ya? Oh iya, Oh marga apa? sama kamu, kita semarga. Really? Si Taurus? Iya betul. Ah bohong, nggak percaya. Ya udah, kalau nggak percaya itu urusan, saya nggak mau bohong. Serius? Oh keren banget. Oh kita berarti saudaraan. Pantesan aku langsung dipilih ya. Oke. Keren. Semoga pelayanan kamu makin dipakai Tuhan ya, Lia. Ya Tuhan berkati ya. Thank you. Ya, thank you. Ya, karena ketika ada pertemuan maka ada perpisahan ya. Begitu juga pada malam hari ini, tidak terasa kita harus berpisah. Karena saya harus tidur, saya harus menjaga tidur saya, kesehatan saya ya. Susu saya juga belum saya minum. Saya mau bilang begini. Berbicara mengenai kemesiasan Kristus berarti kita berbicara tentang karya Kristus. Kristus disebut Mesias itu oleh karena karyanya yang mendatangkan berkat keselamatan, yang dengan demikian ia menggenapi janji Allah kepada Abraham, di mana dari keturunannya tunas itu menjadi tangguh keselamatan bagi dunia. Mempelajari Kristus, mendalami Kristus, dan mengerti mengenai siapa itu Kristus adalah kebanggaan kita. Yeremia 9 ayat 24, yang Tuhan sukai adalah kalau kita memahami dan mengenal bahwa Dialah Tuhan yang penuh belas kasih, kebenaran, dan keadilan. Yang mau saya katakan kepada orang Kristen begini, kadangkala kamu di dalam imanmu itu punya keraguan, dan itu adalah hal biasa. Karena kadangkala keraguanmu itu dibentuk karena ketidaktahuanmu. Tapi ketika kamu semakin tahu sesuatu, kamu mungkin akan merasa bahwa kamu tidak tahu apapun. Tapi ketika kamu semakin tahu siapa Allahmu itu, maka di sana kamu akan semakin mengetahui bahwa ternyata cinta Tuhanmu di dalam karyanya yang sempurna dan konsisten itu tidak pernah berkesudahan kepada kita. Karena kita berharga, Dia yang berharga itu pun memberikan yang berharga kepada kita yang dianggap berharga. Jadi berbicara mengenai Kristus, menginjili orang lain adalah pekerjaan yang mulia. Maka dengan demikian mari berusaha setiap hari hidup dalam pertobatan. Kalau mungkin hari ini Anda merasa jauh dari Tuhan, Anda begitu berdosa, saya pun berdosa, bahkan saya yang paling berdosa. Mungkin saya yang paling berdosa dari antara kalian semua. Tapi Tuhan ketika Dia menunjukkan kasih karunia-Nya itu nggak nanggung-nanggung. Dia tunjukkan bagaimana Dia mencintai kita. Dia tunjukkan bagaimana Dia itu mengasihi kita. Maka saya ada hari ini membantu kamu memahami siapa Dia, membantu kamu untuk diinjili, membantu kamu untuk mengerti Dia. Ini karena saya pernah di masa-masa yang dimana seakan-akan saya tidak mengenali Dia. Tapi ketika Dia menuntun saya untuk datang mengenali Dia, maka saya pun mau memanggil kamu untuk mengenali Dia sebagai ucapan syukur saya kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa saya berikan kepada Allah selain daripada hati yang mau melayani. Gak ada yang bisa saya berikan. Saya bukan orang berada, saya bukan orang yang punya, saya bukan orang yang hebat, ya. Tapi setidaknya hati dari kemiskinan kita itu bisa dipersembahkan bagi kemuliaan Allah. Dan siapapun bisa bekerja bagi Allah. Siapapun bisa melakukan apapun bagi Allah. Bukankah segelas air yang kamu berikan kepada orang lain, kamu tidak kehilangan upahmu? Jadi ketika kamu memberi hatimu bagi Kristus, kamu tidak akan kehilangan apapun. Bagi dunia ini, segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah keinginan yang harus dikejar. Tapi bagi orang Kristen yang sejati, yang mengerti siapa Mesiasnya, yang mengerti siapa Allahnya, Kristus dan kasih karunia-Nya adalah cukup baginya. Di mana sekalipun dunia ini menganggap rendah apa yang mereka lakukan, tetapi bagi jiwa dan rohnya, penghiburannya adalah bahwa dia termasuk dari antara orang-orang yang namanya ada dalam buku kehidupan Kristus.
Jadi kebanggaan kita adalah kesalib Kristus, dan sumber semangat kita adalah darahnya Kristus itu sendiri. Karena tanpa pengorbanannya dia itu, tanpa kebaikannya dia itu, I'm nothing and you're nothing. Aku bukan apa-apa, sama seperti ucapan Yesus. Akulah pokok anggur yang benar, kamulah ranting-rantingnya. Dan ranting-ranting yang tidak berbuah itu akan dibuang ke dalam api. Kalau kita itu bukan ranting, kalau kita itu tidak berbuah, pada ranting apakah kita tercangkok? Kalau kita adalah ranting yang tercangkok pada Kristus, maka kita sudah pasti berbuah karena Kristus itu adalah yang benar. Tapi kalau kita ranting, tapi kita tidak berbuah, pada pokok anggur yang manakah kita tercangkok? Apakah pada pokok anggur yang benar atau pada pokok anggur yang tidak benar? Jadi menyadari Kristus adalah menyadari bahwa kita tidak mampu berbuat apa-apa. Makanya saya selalu katakan, menjadi atau tidak menjadi Kristen itu bukan tentang pengetahuan kita. Itu bukan tentang kehebatan kita, bukan tentang kekayaan kita, bukan tentang popularitas kita. Tapi tentang apakah kamu merendahkan hatimu atau tidak. Apakah kamu menyadari, mengakui bahwa kamu begitu rusak, kamu begitu kotor, maka dengan demikian kamu perlu dikuduskan di dalam Dia yang terbukti kudus, di dalam Dia yang memang terbukti benar. Ya, dan pelayan Tuhan tidak boleh meninggikan diri tentang apapun. Karena ketika pelayan Tuhan mulai meninggikan dirinya, merasa lebih suci, merasa lebih baik, merasa lebih oke, merasa lebih hebat daripada yang lainnya, saat itulah dia bukan lagi pelayan Tuhan, tapi pelayan egonya sendiri. Karena sekalipun Kristus itu adalah pemilik semesta ini, dan langit dan bumi ini adalah tumpuan kakinya, tapi ia tidak pernah meninggikan diri terhadap apapun. Tapi sebaliknya, ia membasuh kaki muridnya dan juga melakukan hal-hal yang menunjukkan bahwa dia adalah raja yang melayani, sebagaimana pokok besar Injilnya Matius dan Markus. Tuhan memberkati, kita bertemu lagi kapan-kapan, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa membangun Anda. Apa yang saya sampaikan saya mohon maaf kalau ada saya kesalahan kata, sikap, dan perkataan ya teman-teman ya. Kita saling mendoakan, saling menguatkan. Saya berdoa agar sekiranya selalu senantiasa Tuhan mengasihani kita dan mengingat nama saya dan nama kamu semua di dalam kerajaan-Nya kelak ketika Ia datang menjadi Raja. Tuhan berkati selalu.